Choose your character. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fauzan dari kelas 24 nomor absen 38. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dari matematika wajib. Nah, di sini tuh di slide selanjutnya itu kan diberi informasi untuk soal nomor 10, yaitu tanaman hias diletakkan di rak bunga sebagaimana yang tampak dengan desain sebagai berikut. Nah, di situ kan udah dijelaskan desainnya ya, ada A, B, C, F, E, D, G. Nah, di situ udah dijelasin ya. Di situ ada 3 segitiga kecil dan 1 segitiga besar. Nah, lalu pada desain rak bunga tersebut terdiri dari 2 buah segitiga yang sebangun dan 2 buah segitiga yang sebangun dengan ukuran-ukurannya. Yaitu, nah di sini kita dikasih informasi yaitu AB-nya itu 40 cm dan panjang untuk BC-nya itu, yang BC-nya itu adalah 3/5 AB, jadi 3/5 AB, dan sudut dari AC itu sama dengan 50 derajat. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita dikasih soal untuk nomor 10, yaitu soalnya apabila rak bunga terbuat dari holo baja ringan, maka panjang holo yang diperlukan untuk membuat 2 buah kerangka rak bunga adalah, nah kita di sini dikasih tahu sin 65 derajat itu kita sama dengan 0,91 dan cos dari 65 derajat itu 0,42. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide selanjutnya itu berisi diketahui dari soal berikut. Yang pertama, yang dikasih dari informasinya itu AB-nya itu 40 cm. Nah, BC-nya itu 3/5 AB. Nah, AB-nya itu kan 40 cm. Jadi kita tinggal kalikan 3/5 dikali 40 sama dengan 5 sama 40 itu kita coret jadi dapat 8. 8 dikali 3 itu 24 cm. Nah, lalu diketahui nilai sin sama cosnya. Sin 60 derajat itu 0,91 dan cos 65 derajat itu 0,42. Nah, lalu rak bunga tersusun dari 2 segitiga sebangun dan 2 segitiga kongruen. Nah, kongruen itu adalah segitiga yang jenisnya sama gitu, kayak bentuknya sama. Lalu yang ditanyanya itu panjang holo untuk 2 rak bunga. Nah, di sini yang ditanya itu 2 rak bunga. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu jawaban. Nah, jawabannya itu hal yang pertama kita lakukan adalah yang tadi ya sudah diketahui, ya sudah dikerjakan. BC sama dengan 3/5 dikali AB-nya. AB-nya itu 40 sama dengan 24 cm. Sudah dijelaskan tadi diketahui. Jika panjang AC. Nah, AC-nya itu ya bisa kita lihat di gambar yang berikut. AC ABC. Nah, kita langsung ke AC-nya. Nah, tadi kan AB-nya itu kan 40 cm. Nah, BC-nya itu 24. Jadi kita tinggal tambah untuk mencari AC-nya. Tinggal kita tambah menjadi 40 ditambah 24 itu 64 cm. Nah, di sini kan ada 2 ya. AC dan CE. Nah, AC dan CE itu sama. Jadi AC dan CE itu sama dengan 64 cm. Jadi panjang dari AE kita pakai. Nah, untuk menentukan hasil AE-nya itu, nah kita pakai aturan dari cos. Yaitu rumusnya itu harusnya di sini cos alfa sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang CE kuadrat atau dibagi 2 dikali AE dikali AC. Nah, di sini kita masukin karena di sini diketahui cos 65. Dapat dari mana sih cos 65 itu? Di sini kan tadi kita dapat informasi kalau di informasi untuk soal nomor 10 itu tadi kan dikasih tahu sudut dari ACE itu tuh 50 derajat. Nah, karena di situ kita pakai 50 derajat, jadi kita kurangin 180 derajat karena segitiga itu sudutnya itu 180 derajat. Nah, kita kurangin 180 dikurangin 50 itu
sama dengan 130. Nah, di sini kan ada dua bagian, yang kanan dan yang kiri. Jadi 130 itu kita bagi dua, jadi 65 derajat. Jadi cos 65 derajat itu dapat dari yang tadi. Nah, kita tinggal masukin cos 65 derajat, udah dikasih tahu diketahui sebelumnya 0,42. Jadi sama dengan AE kuadrat, AE-nya yang kita cari, ditambah AC-nya itu 64. Jadi 64 kuadrat dikurangi CE-nya itu kan sama kayak AC ya. Jadi 64 kuadrat. Nah, per 2 dikali AE-nya yang kita cari, dan 64. AC itu 64. Nah, di sini kan 64 kuadrat dikurangi 64 kuadrat, itu habis dong. Jadi tinggal 2 dikali 64. 2 dikali 60 itu kan 128. Nah, kita pindah ruaskan. Kalau dari bagi, kita pindah ruaskan itu jadi dikali 0,42 dikali 128 sama dengan, kan yang atasnya itu AE kuadrat per AE. Nah, kita bagi aja, kita kurangin. Kalau pangkat dibagi itu jadi kurang ya. Jadi AE sama dengan 53,76 cm. Nah, lanjut ke hasil akhirnya. Jadi panjang holo yang dibutuhkan untuk membuat dua buah kerangka rak bunga adalah, jadi kita tambah, kita totalin semuanya ya. Kita totalin. Kan di sini kan kita butuh untuk mencari dua holo. Jadi 2 dikali buka kurung, di sini AE-nya ditambah AC ditambah CE ditambah 7 dikali 40. 40 itu dapat dari mana sih? Kan di pinggir-pinggiran dari segitiga yang gede itu terdapat 3 segitiga kecil. Nah, kita ambil sudut miringnya. Kan di sudut miringnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Ada 7 sudut segitiga yang kecilnya itu. Sisi miring, kok sudut sih? Ada 7 sisi miringnya. Jadi kita kalikan 40. Kan sisi miringnya itu tadi hasilnya adalah 40. Nah, kita kalikan 7 kan, karena ada 7 sisi miringnya. Jadi kita masukkan 2 dikali AE-nya itu kan tadi 53,76 ditambah AC-nya 64 ditambah CE-nya 64 ditambah 7 dikali 40. Nah, totalnya itu 53,76 ditambah 64 tambah 64 itu hasilnya adalah 181,76. Nah, kita tambahkan 280. Nah, habis itu kita totalkan 2 dikali buka kurung, hasil dari 181,76 ditambah 280 itu adalah 461,76. Nah, 461,76 ini untuk satu rak. Nah, kita kan butuh 2 rak. Jadi kita kalikan 2. Jadi 2 dikali 461,76 itu jadinya sama dengan 923,52 cm. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah C, 923,52. Nah, itu adalah hasil presentasi dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah tutur kata atau salah perhitungan atau salah omongan gitu. Jadi kan manusia tidak ada yang sempurna. Jadi sebelumnya terima kasih karena sudah melihat video yang saya buat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fatan Pambudi dari kelas 12 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir matematika wajib, yang dimana soalnya adalah jumlah seluruh penari yang membawa pertunjukan tari tersebut ada titik-titik orang. Nah, diketahui untuk dari soal ini diketahuinya itu formasi dari seluruh penarinya ini adalah 6 lapis lingkaran, yang dimana untuk lapisan pertama adalah 4 orang penari. Disusul lapisan kedua itu adalah 8 penari, dan disusul lapisan ketiga adalah 14 penari. Nah, bisa kita lihat untuk polanya sendiri di sini itu untuk setiap lapisan bertambah itu bertambah 2 orang, yang diawali 4 ke 8 itu plus 4, lalu
8 ke 14 itu plus 6. Nah ini bertambah 2 ya. Nah jadi yang ditanya itu adalah jumlah seluruh penari. Jadi sebelumnya itu kita cari dulu lapisan ke-4, ke-5, dan ke-6-nya. Nah, untuk mencari lapisan ke-4, ke-5, dan ke-6-nya itu kita gunakan pola yang tadi sudah saya sebutkan itu, tiap lapisan itu bertambah 2 orang. Jadi di sini kita tinggal untuk lapisan ke-4 ini berarti 14 ditambah 8 itu yaitu 22. Lalu disusul lapisan ke-5 berarti 22 ditambah 10 itu 32. Dan disusul untuk lapisan yang terakhir itu yaitu lapisan ke-6 berarti 32 ditambah 12 itu berarti 44. Nah jadi untuk total semua lapisan ini kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Jadi 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 22 ditambah 32 ditambah 44. Jadi totalnya di sini adalah 124. Yang dimana jawabannya itu adalah C. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan yang saya hormati Bu Guru kami, Bu Oce. Kali ini aku akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu soalnya jika persamaan 2x kurang dari akar x kuadrat dikurang 7x plus 6 memiliki penyelesaian minus a kurang dari x kurang dari b per a, manakah hubungan yang benar antara kuantitas p dan juga dan q? Nah, yang pertama itu kita memiliki tabel P, jumlah semua bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, dan tabel Q, B kurang A. Pembahasannya, yang pertama itu kita harus menentukan syarat numerus. Angka pertama dan yang paling krusial adalah memastikan angka di dalam akar tidak negatif. Jadi kita buat syarat itu X kuadrat dikurang 7X plus 6 lebih dari 0. Nah, setelah difaktorkan kita dapat hasil yaitu dalam kurung X kurang 6 dalam kurung X kurang 1 lebih dari 0. Kita dapatkan daerah penyelesaian adalah X lebih dari 6 atau X kurang dari 1. Nah, ini tuh batasan aman kita. Yang kedua itu kita harus menguadratkan kedua ruas. Yang pertama itu 2X kurang dari akar X kuadrat dikurang 7X plus 6. Kita dapat hasil itu 4X kuadrat kurang dari X kuadrat minus 7X plus 6. Nah, jika kita pindahkan semua ke ruas kiri hingga membentuk pertidaksamaan kuadrat, yaitu 3X kuadrat plus 7X kurang 6 kurang dari 0. Nah, jika difaktorin itu hasilnya kita dapat hasil 3X kurang 2 dan juga X plus 3 kurang dari 0. Nah, dari sini kita dapatkan rentan nilainya itu min 3 kurang dari X kurang dari 2 per 3. Nah, yang ketiga kita mencari irisan atau daerah penyelesaiannya. Kita harus cari daerah irisan antara syarat numerus dan juga hasil kuadrat. Jika kita lihat pada garis bilangan, syarat pertama di luar angka 1 dan juga 6. Hasil kuadrat minta di antara min 3 dan 2 per 3. Irisan yang memenuhi keduanya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 2 per 3. Karena rentan ini seluruhnya berada di dalam area X kurang dari 1. Nah, yang keempat kita menentukan nilai P dan Q. Untuk mencari P, kita diminta menjumlahkan semua bilangan bulat yang memenuhi, yaitu min 3, min 2, min 1, dan juga 0. Jadi P-nya itu min 3 ditambah min 2,
ditambahkan min 1 ditambah 0, hasilnya itu kita dapat min 6. Lalu kita mencari Q. Q-nya itu kita memakai bentuk min A kurang dari X kurang dari B per A. Kita dapatkan A sama dengan 3 dan juga B sama dengan 2. Nah, kita dapat simpulin di sini itu Q sama dengan B kurang A sama dengan 2 kurang 3, yang mana hasilnya itu min 1. Jadi Q itu adalah jadi Q merupakan lebih dari P. Gimana ya? Q lebih besar dari P atau lebih dari P. Jadi maaf. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan untuk persoalan nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya lumayan gugup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ed Wilujeng Kusumandaru dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas akhir matematika wajib, yaitu saya mendapatkan soal nomor 11, yaitu dalam suatu wadah berbentuk balok berukuran 4 cm x 10 cm x 14 cm diisi air sebanyak 220 cm kubik. Kemudian balok tersebut dimiringkan sehingga luas permukaan air dalam wadah semakin besar seperti pada digambar. Luas permukaan adalah yang pertama-tama sudah saya tulis di sini diketahuinya. Diketahuinya volumenya adalah 220 cm kubik dan tingginya 10 cm. Selanjutnya di sini kita akan menulis dengan LA kali T. LA itu luas alas ya. Jadi di sini karena V-nya sudah diketahui adalah 220 sama dengan LA kali 10. Oke. Karena di sini sudah seperti ini, jadi kita tulis LA sama dengan 220 per 10. Kenapa per 10? Karena 10-nya pindah ruas. Jadi ini coret. Jadi sama dengan LA adalah 22. Ini LA-nya adalah 22. Oke, selanjutnya kita akan mencari kita gambar trapesium dulu. Di sini 4, di sini 7. Karena di sininya belum dapat kita berapa? Belum diketahui. 4 X X dan Y, kita sebut X dan Y dulu. Selanjutnya di sini karena sini sudah diketahui 22, jadi 22 sama dengan X plus 7 per 2 dikali 4. Oke, karena ini bisa dicoret jadi 2, dicoret 11. Begitu. Kalau sudah di sini berarti X sama dengan 11 dikurang 7. Kenapa dikurang 7? Karena dia pindah ruas. Jadi 11 dikurang 7 adalah 4. Jadi X-nya adalah 4. X-nya adalah 4. Oke. Selanjutnya kita akan mencari Y. Y akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Y akar 16 ditambah 9. Kenapa 16 ditambah 9? Karena 4 kuadrat adalah hasilnya 16 ditambah 3 kuadrat hasilnya 9. Di Y ditambah 16 ditambah 9 hasilnya 25. Akar dari 25 itu adalah 5. Jadi Y-nya adalah 5. Selanjutnya kita pada inti soalnya yang ditanya adalah luas permukaan sama dengan L MN KL. Di sini adalah MN, kita tulis lagi ya, MN dan NK atau dikali NK. Karena di sini MN-nya sudah ketemu yaitu 5 dikali NK-nya adalah 10 nih. Kenapa bisa 10? Karena
Ini AB-nya aja 10, otomatis atasnya juga 10. 10. Jadi 50 cm kuadrat. Jadi hasil yang saya dapati adalah 50 cm kuadrat. Jawabannya adalah yang B. Sekian penjelasan dari materi yang sudah saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriza Putri Effandi, kelas 12/4. Saya akan menjelaskan tugas akhir matwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriza Putri Effandi, kelas 12/4. Saya akan menjelaskan tugas akhir matwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriza Putri Effandi, kelas 12/4. Saya akan menjelaskan tugas. Soal nomor 9, yaitu jika X4Y adalah suku berurutan dari deret aritmatika dan X3 min Y adalah suku berurutan dari deret geometri. Persamaan kuadrat yang akarnya P1 sama dengan X plus 2 dan P2 sama dengan Y plus 2 adalah A. P kuadrat min 12P tambah 11 sama dengan 0. B. P2 tambah 11P tambah 12 sama dengan 0. C. P kuadrat dikurang 2P ditambah 6 sama dengan 0. D. 4 pangkat 2 dikurang 11P tambah 12 sama dengan 0. E. 4 kuadrat tambah 2P tambah 6 sama dengan 0. Di sini kita bakal cari baris aritmatikanya dulu. Yang pertama, baris aritmatika. Ciri dari baris aritmatika itu selisihnya sama, yaitu X 4Y. Kita uraikan jadi 4 min X sama dengan Y min 4. Kita pindah ruas, jadi Y sama dengan 8 min X. Kenapa 8? Karena 4 karena min ketemu min itu hasilnya plus, jadi 4 tambah 4 itu 8. Nah, di sini ada baris geometri. Ciri barisan geometri itu rasionya sama, yaitu 3 per X sama dengan Y per 3. Kita kali silang, jadi 3 kali 3 X kali Y, yaitu hasilnya 9 sama dengan min X Y. Kita pindah ruasin, jadinya XY sama dengan min 9. Lanjut ke substitusi. Kita substitusiin min Y sama dengan 8, min X ke XY sama dengan min 9. Kita tulis di sini X buka kurung 8 min X tutup kurung sama dengan 9. Kita uraikan. Jadi 8X min X kuadrat sama dengan min 9. Biasanya yang nggak ada angkanya itu, variabel yang nggak ada angka itu didahulukan. Jadi X kuadrat min 8X min 9 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi X min 9 buka kurung X min 9 tutup kurung buka kurung X tambah 1 tutup kurung sama dengan 0. Terus X-nya itu 9, Y-nya
sama dengan min 1. Lalu kita akan cari akar persamaan. Diketahui P1-nya sama dengan X plus 2, P2-nya sama dengan Y plus 2. Karena X-nya kita udah ketemu 9, 9 tambah 2 hasilnya 11, lalu P2-nya itu min 1, min 1 tambah 2 itu sama dengan 1. Lalu kita akan cari akar persamaan. Diketahui yang terakhir bentuk persamaan kuadrat. Rumusnya P kuadrat min jumlah akar ditambah P ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Kita masukin aja angkanya. P kuadrat min 12P ditambah 11 sama dengan 0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Napia dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan materi pengetahuan kuantitatif 2 soal nomor 6. Jika limit X2 AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C per X dikurang 2 sama dengan 2, maka berapakah nilai A ditambah B ditambah C? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c memotong sumbu y di titik 0,2. Yang kedua, 3b sama dengan negatif 8a. Opsi A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Opsi B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Opsi C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Opsi D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Yang terakhir E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan 2. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, analisis limit. Limit X2 AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C per X dikurang 2 sama dengan 2. A, 2 pangkat 2 ditambah B dikalikan 2 ditambah C sama dengan 0. 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4, jadi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya, menggunakan aturan L'Hospital pada limit awal. Limit X2 D per DX buka kurung AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C tutup kurung per D per DX buka kurung X dikurang 2 tutup kurung sama dengan limit X2 2AX ditambah B per 1 sama dengan 2A dikalikan 2A ditambah B sama dengan 2 dikali 2, jadi 4A ditambah B sama dengan 2. Selanjutnya kita analisis pernyataan 1. Pernyataan 1 menyatakan fungsi memotong sumbu Y titik 0,2 yang berarti F0 sama dengan 2. F0 sama dengan A dikalikan 0 pangkat 2 ditambah B dikalikan 0 ditambah C sama dengan 2. Substitusi C sama dengan 2 ke persamaan 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0 menghasilkan 4A ditambah 2B ditambah 2 sama dengan 0 atau 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Sekarang kita memiliki sistem persamaan. Yang pertama 4A ditambah B sama dengan 2, yang kedua 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita kurangkan 2 dari 1. 4A ditambah B dikurang 2A ditambah B tadi kan sudah diketahui dari sini ya. Jadi 2 dikurang negatif 1. 2A sama dengan 3. A sama dengan 3 per 2. Sekarang substitusi A ke 2. 2 dikali 3 per 2 ditambah B sama dengan negatif 1.
2 dikali 3 hasilnya 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi 3 ditambah B sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 4 karena 3-nya pindah ruas. Dengan A sama dengan 3/2, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 2, dapat menemukan A ditambah B ditambah C, jadi pernyataan 1 saja cukup. Sekarang kita lanjut ke analisis pernyataan kedua. Pernyataan kedua menyatakan bahwa 3B sama dengan negatif 8 atau B sama dengan negatif 8/3A. Substitusi B ke persamaan 4A ditambah B sama dengan 2. 4A ditambah negatif 8/3A sama dengan 2. 4 ini kita samakan penyebutnya. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12/3A dikurang 8/3A sama dengan 2. 12 dikurang 8, 4/3A sama dengan 2. A dikalikan 2 dikali 3/4. 2 sama 4-nya ini bisa dicoret. Jadi sama dengan 3/2. Lanjut, dengan nilai A sama dengan 3/2 sehingga kita dapat menemukan B. B sama dengan negatif 8/3 dikali 3/2 sama dengan negatif 4. Lanjut, substitusi A dan B ke persamaan 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. 4 dikali 3/2 ditambah 2 dikali negatif 4 ditambah C sama dengan 0. 4 dikali 3, 12. 12 dibagi 2, 6. Dikurang 2 dikali negatif 4 itu hasilnya negatif 8. Ditambah C sama dengan 0. 6 dikurang 8 hasilnya negatif 2. Ditambah C sama dengan 0. C sama dengan 2 karena negatif 2-nya ini pindah ruas. Jadi, dengan A sama dengan 3/2, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 2, dapat menemukan A ditambah B ditambah C, sehingga pernyataan 2 cukup. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaira Nailan Hashim. Saya dari kelas 12/4, nomor absen 44. Saya akan memberi penjelasan mengenai pembahasan soal PK yang telah saya buat. Selanjutnya, pemaparan soal. Soal nomor 7, PK. Diketahui sistem persamaan linear X tambah 2Y sama dengan A dan 2X dikurangi Y sama dengan 3. Jika A merupakan bilangan positif terkecil, sehingga persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian bilangan bulat X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0, maka nilai X0 ditambah Y0 adalah opsi jawaban A1, B2, C3, D4, E5. Selanjutnya, pembahasan soal yang akan saya berikan adalah pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi persamaan yang ada. Pertama, saya akan mencoba mengeliminasi X dengan cara X ditambah 2Y sama dengan A dan 2X dikurang Y sama dengan 3. Karena di sini kita akan mengeliminasi X, maka yang harus kita kalikan 2 adalah fungsi yang atas, yang X tambah 2Y sama dengan A. Maka hasil dari perkalian itu adalah 2X ditambah 4Y sama dengan 2A dan 2X dikurang Y sama dengan 3. Kita kurangkan, hasilnya adalah 5Y sama dengan 2A dikurang 3. Selanjutnya, untuk mencari Y, maka karena kita dapat pindah ruas, maka nilai dari Y sama dengan 2A dikurang 3 dibagi 5. Selanjutnya, saya akan mencoba mengeliminasi fungsi Y. Huruf Y. Dengan mengkalikan fungsi yang bawah. X tambah 2Y sama dengan A dan 2X dikurang Y sama dengan 3. Karena saya akan mengkalikan fungsi yang bawah, maka X tambah 2Y sama dengan A dan 4X dikurang 2Y sama dengan 6. Lalu kita kurangkan, hasilnya adalah 5X sama dengan A ditambah 6. Karena dapat kita pindah ruas, maka untuk mencari X kita dapat adalah X dikurang A ditambah 6/5.
Selanjutnya, setelah kita sudah mengeliminasi X dan Y dan mendapatkan X dan Y-nya, maka menentukan nilai A-nya itu kita dapat menentukan nilai A dari clue yang telah kita dapat. Seperti di slide sebelumnya, saya sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 2A dikurang 3/5 dan X sama dengan A ditambah 6/5. Setelah saya coba dengan beberapa nilai positif kecil, saya mendapatkan nilai A dengan clue yang ada. Saya mendapatkan nilai A-nya itu sama dengan 4. Karena jika menggunakan nilai A, jika A kita asumsikan sebagai 1, itu tidak akan menghasilkan. Mohon maaf, izin melanjutkan. Untuk slide selanjutnya, kita mulai menentukan nilai A dari clue yang telah kita dapat. Dari mengeliminasi X dan Y, kita sudah mendapat nilai Y dan X-nya. Y sama dengan 2A dikurang 3/5 dan X sama dengan A ditambah 6 dibagi 5. Dengan clue ini, saya dapat menentukan nilai A-nya itu sama dengan 4. Mengapa 4? Karena seperti di soal, A itu harus bilangan positif terkecil. Saya mulai mencoba dari nilai A-nya itu sama dengan 1. Dengan nilai A sama dengan 1, saya tidak mendapatkan bilangan bulat. Jika Y sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3/5, hasilnya tidak akan bulat. Lalu saya coba dengan bilangan 2, A sama dengan 2, hasilnya pun sama, tidak mendapatkan bilangan bulat. Saya mencoba A sama dengan 3, jawabannya juga masih sama, tidak mendapatkan bilangan bulat. Dan terakhir saya mencoba dengan angka 4, A sama dengan 4. Akhirnya saya menemukan nilai A-nya itu sama dengan 4. Karena jika kita masukkan nilai A sama dengan 4 ke dalam Y sama dengan X, kita mendapatkan nilai yang bulat. Y, misalkan Y sama dengan 2 dikali 4 dikurang 3 dibagi 5, itu kan hasilnya 1 ya. 2 kali 4 itu 8, 8 dikurang 3, 5. 5 bagi 5 itu 1. Dan X-nya, kalau kita masukkan A-nya itu sama dengan 4, 4 ditambah 6 itu 10, 10 dibagi 5, 2. Jadi kita mendapatkan nilai yang bulat. Mohon maaf, izin melanjutkan. Jadi karena kita sudah mendapatkan nilai A-nya itu 4, maka kita masukkan A itu sama dengan 4 ke dalam fungsi yang pertama. X ditambah 2Y sama dengan 4. 2X dikurang Y sama dengan 3. Karena kita akan mencari nilainya, maka saya akan menggunakan fungsi yang atas yang X tambah 2Y sama dengan 4, saya kalikan 2. Jadi hasilnya kan 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Lalu fungsi yang bawah kita tulis ulang saja, 2X dikurang Y sama dengan 3. Hasilnya adalah 5Y sama dengan 5. Kita mendapatkan Y-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai Y, kita tinggal mencari nilai X. Nah, kita masukkan nilai Y yang sudah kita punyai ke fungsi persamaan kedua, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 3. Y-nya kita masukkan 1, jadi 2X dikurang 1 sama dengan 3. Kita dapat pindah ruas, 2X sama dengan 3 tambah 1. Izin melanjutkan, karena kita sudah mendapatkan X itu sama dengan 2, dan yang diminta adalah X tambah Y, X0 ditambah Y0, maka kita gabungkan saja nilai X dan Y-nya, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3, dan opsi yang benar itu adalah opsi yang C. Sekian pemaparan soal dan pembahasan soal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walensa Audrey dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal PM di nomor 6. Di sini ada contoh soalnya, sebuah kotak berisi bola warna-warni. Bola-bola tersebut diberi nomor 1-15. 5 bola berwarna merah diberi nomor 1-5. 4 bola berwarna kuning diberi nomor 6-9. 3 bola berwarna hijau diberi nomor 10-12. Dan 3 bola berwarna hitam diberi nomor 13-15. Pertanyaannya, jika diambil 3 bola sekaligus tanpa memperhatikan warna bola, maka banyaknya cara pengambilan bola sehingga menghasilkan bola dengan nomor yang berbeda adalah. Nah, di sini kan ditanya cara pengambilan. Berarti di sini pakai rumus kombinasi, teman-teman. Kombinasi N dan K sama dengan N faktorial per K faktorial, N dikurang K faktorial.
Yang pertama-tama kita menentukan jumlah total bola berdasarkan informasi yang diberikan. Jumlah total bola N adalah bola merah sama dengan 5, bola kuning sama dengan 4, bola hijau sama dengan 3, bola hitam sama dengan 3. Total bola N sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Selanjutnya, menentukan jumlah bola yang diambil. Jumlah bola yang diambil sekaligus K adalah 3. Menghitung kombinasi, kita perlu menghitung banyaknya cara pengambilan 3 bola dari total 15 bola tanpa memperhatikan warna bola, dan karena setiap bola memiliki nomor yang berbeda 1-15, setiap kombinasi 3 bola akan selalu menghasilkan bola dengan nomor yang berbeda-beda. N sama dengan 15, K sama dengan 3. Kombinasi 15 dan 3. 15 faktorial per 3 faktorial 15 dikurang 3 faktorial. 15 faktorial per 3 faktorial. Di sini kan 15 sudah dikurangi dengan 3, jadi hasilnya 12 faktorial. Langsung aja dijabarin 15 faktorialnya, jadi 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 faktorial per 3 faktorial 12 faktorial. Di sini ada 12 sama 12, jadi dicoret. Nah, udah dicoret, jadi sisanya tinggal 15 dikali 14 dikali 13. Nah, 3 faktorial itu sama dengan 6, karena 3 dikali 2 ini sama dengan 6. Kombinasi 15 dan 3 sama dengan sisanya 5 dikali 7 dikali 13, dan hasilnya 455 cara. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Halo teman-teman, saya Winda Putri Oktaviani dari kelas 12-4. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan soal penalaran matematika 2. Di sini ada soal sebuah kelompok tari akan melakukan pertunjukan tari di sebuah stadion olahraga. Tari yang akan dipertunjukkan menggunakan formasi lingkaran dengan 6 lapis penari. Lapisan paling dalam terdiri dari 4 orang penari, 2 lapis selanjutnya terdiri dari 8 penari dan 14 penari. Jadi yang pertama itu seperti digambar ya, yang pertama itu ada 4, yang kedua, lapisan kedua itu 8, dan yang ketiga itu 14 penari. Berarti kita cari lapisan selanjutnya itu ada berapa lapis atau berapa orang penari. Nah, para penari tersebut memakai kostum dengan 3 jenis warna. Penari di lapisan pertama sampai ketiga itu menggunakan kostum berwarna merah. Penari pada lapisan keempat dan kelima itu menggunakan kostum berwarna kuning. Dan yang terakhir itu lapisan keenam menggunakan kostum warna hijau. Nah, ini ada pernyataan yang harus kita jawab dan kita tentuin itu benar apa salah ya teman-teman. Jadi diketahui lapisan pertama itu 4 orang, lapisan kedua itu 8 orang, lapisan ketiga itu 14 orang. Nah, untuk warnanya lapisan 1-3 itu merah, lapisan 4 dan 5 itu kuning, dan lapisan 6 itu hijau. Pertama kita cari selisihnya dulu. Selisih itu sama aja jarak dari angka tersebut ke angka lainnya. Jadi seperti ini ya teman-teman, 8 dikurang 4, 8 itu selisih atau lapisan kedua dikurang lapisan pertama. Jadi 8 dikurang 4 itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya lapisan ketiga dikurang lapisan kedua. 14 dikurang 8 itu 6. Berarti jarak atau selisih dari angka 4 ke angka 6 itu kan 2. Jadi selisihnya itu 2 ya teman-teman. Jadi kita cari lapisan selanjutnya itu kita tambahkan 2. Selanjutnya kita cari lapisan keempat. Lapisan keempat itu berarti lapisan ketiga ditambah 8. Kenapa 8? Karena selisihnya kan 2. 6 ke 8 itu selisihnya ada 2. Jadi 6, 7, 8. Sama dengan 22 orang untuk lapisan 4. Lapisan kelima 22 orang itu dari hasil lapisan 4
ditambah 10. Kenapa 10? Kalian udah tahu kan teman-teman, 8 ke 10 itu jaraknya 2 atau selisihnya 2. Jadi ditambah 10 sama dengan 32 orang. Selanjutnya lapisan ke-6, 32 itu dari hasil lapisan 5 ditambah 12 sama dengan 44 orang. Nah, selisihnya udah kita ketahui. Selanjutnya, jumlah penari setiap warnanya. Yang pertama itu warna merah, lapisan 1 sampai 3. Nah, lapisan pertama itu kan 4 orang, ditambah lapisan keduanya itu 8 orang, ditambah 14 itu lapisan ketiga. Nah, kita jumlahin semuanya jadi 26 orang. Ini untuk berkostum warna merahnya itu 26 orang. Nah, warna selanjutnya itu kuning, lapisan 4 dan 5. 22 ini dari hasil lapisan 4 yang 14 ditambah 8 ini ya teman-teman. 22 ditambah 32 orang, itu lapisan yang kelima. Sama dengan 54 orang. Itu untuk yang kostum warna kuning. Selanjutnya itu warna hijau. Karena warna hijau itu hanya satu lapisan aja, jadi kita tulis aja langsung 44 orang. Ini dari sebelah kiri nih ada ya teman-teman. Nah, lanjut deh kita jawab. Karena semuanya udah diketahui, kita jawab. Kita jawab pernyataan ini. Yang pertama itu, jumlah penari berkostum merah lebih banyak dari jumlah penari berkostum hijau. Kita lihat nih teman-teman, yang kostum merah itu 26 orang, yang kostum warna hijau itu 44 orang. Justru lebih sedikitan warna merah, berarti jawabannya salah ya teman-teman. Yang kedua, jumlah penari pada lapisan keempat adalah 22 orang. Kita cari lapisan keempat itu berapa. Nah, ini ya teman-teman, 22 orang benar, berarti dari 14 ditambah 8. Berarti jawabannya yang betul. Yang keempat, penari dengan kostum berwarna hijau paling sedikit jumlahnya. Kita lihat, kostum yang warna hijau itu 44 orang, yang kuning itu 54, yang merah itu 26. Justru yang merah itu yang paling sedikit, berarti jawabannya salah. Dan yang terakhir, penari dengan kostum warna kuning berjumlah 54 orang. Kita lihat, tadi kan kita udah jumlahin ya teman-teman, 22 ditambah 32 itu 54 orang. Berarti jawabannya betul. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tricaya Sari Wicaksono dari kelas 12/4 absen 45. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang soal kuantitatif paket kedua. Di sini kita mendapat informasi yaitu sebuah kotak berisi bola warna-warni. Bola-bola tersebut diberi nomor 1 sampai 15. 5 bola berwarna merah diberi nomor 1 sampai 5. 4 bola berwarna kuning diberi nomor 6 sampai 9. 3 bola berwarna hijau diberi nomor 10 sampai 12 dan 3 bola berwarna hitam diberi nomor 13 sampai 15. Di sini soalnya adalah nilai kebenaran dari suatu pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang pada pernyataan yang bernilai benar berdasarkan informasi dari teks di atas. Di sini pernyataan pertama itu adalah Dewani mengambil sebuah bola dari kotak tersebut, kemudian dikembalikan. Beberapa saat kemudian dia mengambil sebuah bola lagi. Peluang terlambat bola berwarna hitam ganjil pada pengambilan pertama dan bola berwarna kuning genap pada pengambilan kedua adalah 4/225. Untuk pernyataan yang kedua yaitu Roni mengambil 2 bola sekaligus. Peluang Roni mendapatkan bola berwarna hijau adalah 4/105. Di sini kita diketahui total bolanya ada 15 dalam satu kotak. Kita terus diberi nomor 1 sampai 15. Rincian bolanya itu yang bola berwarna merah ada 5 bola yaitu nomor 1 sampai 5, kuning ada 4 bola yaitu nomor 6 sampai 9, hijau ada 3 bola yaitu nomor 10 sampai 12. Terus yang terakhir adalah hitam yaitu ada 3 bola nomor 13 sampai 15. Di sini tadi kita dapat pernyataan pertama yaitu Dewani mengambil 1 bola, bisa dikembalikan lalu mengambil 1 bola lagi. Targetnya itu bola hitam ganjil pada pengambilan pertama dan bola kuning genap pada pengambilan kedua. Klaim peluangnya dia itu 4/225. Terus sini kejadian kedua yaitu si Roni mengambil 2 bola sekaligus tanpa pengembalian
Targetnya itu mendapatkan 2 bola berwarna hijau. Klaim peluangnya itu 4/105. Ditanya, yaitu ditentukan nilai kebenaran. Apakah benar atau salah dari pernyataan mengenai peluang yang didapatkan oleh Dewani dan Roni tersebut berdasarkan informasi yang tersedia. Di sini cara jawabnya itu kita dari pernyataan pertama, yaitu kita ada peluang 1 dan peluang 2. Tadi kan peluang satunya itu bola berwarna hitamnya itu yang ganjil itu ada nomor 13 sama 15. Jadinya ada 2/15. Terus juga bola berwarna kuning genapnya di situ ada 6 sama 8. Jadinya 2/15. Jadi dari kedua peluang itu menjadi 2/15 kali 2/15. Hasilnya 4/225. Berarti pernyataan yang pertama itu adalah benar. Untuk pernyataan yang kedua itu tentang peluang mendapatkan bola berwarna hijau. Jadi untuk mencari peluang berwarna hijau itu kita menggunakan titik kejadian total titik kejadian A per total ruang sampel S. Yaitu kita menggunakan kombinasi antara 3 kombinasi dari 2, 15 kombinasi dari 2. Caranya itu ada kita masukkan aja. Jadi 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial per 15 faktorial per 13 faktorial kali 2 faktorial. Nah, di sini kita uraikan dulu. Jadi 3 kali 2 kali 1 per 2 hasilnya 6/2, itu jadi 3 per 15 kali 14 kali 13 faktorial per 13 faktorial kali 2. Karena di sini 13 faktorialnya sama, jadi kita coret aja. Habis itu di sini jadi 15 kali 14 itu 210/2. Dan jadi hasilnya yang bawah itu 210 bagi 2 210 bagi 2 jadi 105. Hasilnya jadi 3/105. Dan di sini hasilnya salah. Jadi sekian dari saya. Jadi yang pernyataan pertama adalah benar dan yang pernyataan yang kedua adalah salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah.